Halo Cis, Selamat datang di ruang kami. lewat ruang kami ini, yuk kita tengok sejarah dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe ya Cis, untuk membangun channel kita ini. Bersama gua Galip, Gua Bayu. selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas Monumen Nasional atau yang kita sering sebut Monas. Oke, Monas. Monumen Nasional atau populer disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter 433 kaki, didirikan untuk mengenang para pahlawan perjuangan kita di masa lampau, Cis. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Monumen Nasional ini terletak di tengah kota Jakarta atau tepatnya di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Jadi gini, Cis. Setelah pusat pemerintahan RI ini kembali ke Jakarta yang tadinya di Yogyakarta, pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Presiden Soekarno mencanangkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel. Itu di lapangan, tapi dia maunya tepatnya di lapangan, tepat di depan Istana Merdeka. Dan pada tanggal 17 Agustus 1954, Cis, sebuah komite nasional dibentuk sayembara perencanaan monumen nasional digelar pada tahun 1955, Cis. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria dari komite. Tapi setelah Pak Frederick menunjukkan rancangannya kepada Bung Karno, Bung Karno tampak kurang suka nih, karena Bung Karno menginginkan monumen yang berbentuk lingga dan yoni. Apaan sih, Lot, lingga dan yoni itu? Lingga dan yoni itu tuh maksudnya adalah konsep pasangan universal yang abadi. Artinya gini, Tugu Obelix yang menjulang tinggi adalah lingganya. Dan Lingganya itu melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif gitu. Aktif dan positif. Dan melambangkan siang hari. Si lingga tadi itu melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawannya itu, landasan Obelix itu namanya adalah yoninya. Oh, itu yoninya itu landasan Obelix itu. Yang melambangkan elemen feminim, yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Makanya Bung Karno mau kayak gitu. Malah itu gue pikir kayak bentuk alu dan lesung, alat penumbuk padi di setiap rumah petani Indonesia. Akhirnya nih, pembangunan Monas diarsiteki oleh Frederick Silaban dan RM Sudarsono dan mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Pada areal Monas terdapat kolam dan taman nih, Cis. Medan Merdeka Utara yang berukuran 25 x 25 meter. Dirancang sebagai sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Monas nih. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Diponegoro berserta kudanya. Terbuat dari perunggu seberatnya 8 ton gitu, Cis. Dan pada tiap sudut halaman luar Monas terdapat relief yang mengelilinginya nih, Cis. Reliefnya itu menggambarkan sejarah Indonesia. Dimulai dari zaman kerajaan Singosari dan Majapahit, zaman era kolonial Belanda, penjajahan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan juga sampai masa pembangunan Indonesia. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruangan museum besar sejarah perjuangan nasional Indonesia dengan ukuran 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500. Di bagian dalam cawan terdapat ruang kemerdekaan nih yang berbentuk amphitheater. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan diantaranya ada naskah asli teks proklamasi juga yang disimpan dalam kotak kaca berlapis emas. Gerbangnya tuh berlapis emas. Bukan main berarti. Ada juga lambang negara Indonesia di situ. Ada juga peta kepulauan negara yang berlapis emas juga tentunya. Dan bendera merah putih dan dinding yang bertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Dan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Pintu mekanis ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton, dihiasi ukiran bunga wijaya kusuma yang melambangkan keabadian serta bunga teratai yang melambangkan kesucian, Cis. Pintu ini disebut sebagai gerbang kemerdekaan, yang secara mekanis dia akan membuka sendiri seraya memperdengarkan lagu Padamu Negeri. Kemudian ketika membuka itu, dia akan diikuti oleh suara Soekarno tengah membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kalau teman-teman pengen ke lantai 2 paling atas dari Monas, teman-teman bisa naik lift. Nggak usah capek-capek naik tangga. Dari pelataran puncak Tugu Monas, teman-teman bisa lihat pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta, Cis. Bila kondisi cuaca cerah, tanpa asap kabut, di arah selatan terlihat kejauhan Gunung Salak, Cis. Wilayah Kabupaten Bogor tepatnya, Jawa Barat. Dan dari arah utara membentang luas laut lepas dengan pulau-pulau kecil, Cis. Dan yang paling wah dari bangunan ini adalah tak lain tak bukan yang ada di puncak Monumen Nasional. Terdapat cawan menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton. Berat. Dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau yang disebut api nan tak kunjung padam berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan dari rakyat Indonesia di masa perjuangan. Woman Golden Fire. Woman Golden Fire. Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kg. Tapi di tahun 1995 untuk menyambut perayaan setengah abad 50 tahun kemerdekaan Indonesia, lembaran emas ini dilapisi ulang hingga mencapai beratnya 50 kilo. Oh iya, Cis, sebanyak 28 kg dari 38 kg emas pada obor Monas sebelum dilapisi ulang tersebut merupakan sumbangan dari Tengku Markam, seorang pengusaha terkaya di Indonesia, Cis. Semoga banyak rezeki lah Tengku Markam itu. Amin. Ngomong-ngomong soal Pak Markam nih, yuk. Kenapa tuh? Bung Karno memang menginginkan nih adanya pengusaha pribumi yang mampu menangani masalah perekonomian di Indonesia. Dan dengan segala bisnis dan aset yang dimiliki oleh Pak Markam ini, berkomitmen nih Pak Markam nih untuk mendukung perjuangan RI sepenuhnya, termasuk pembebasan Irian Barat. Waduh. Pembebasan buta huruf yang dilakukan oleh Bung Karno. Namun, pasca peristiwa G30S, ketika Soeharto menjadi presiden RI, Tengku Markam difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnois. Pada tahun 1966, Tengku Markam dipenjara tanpa adanya proses pengadilan dan baru bebas di tahun 1974. Dari sini kelihatan, Cis, mana benar mana salah mungkin. Hanya Tuhan lah yang tahu lah. Semoga hukum selalu adil. Dan pada tahun itu juga Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 31 tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan ex PT Karkam, PT Aslan, PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintahan RI pada tahun 1966 berstatus pinjaman yang senilai 411.314.924 sebagai modal negara di PT Berdikari PP. Jadi begitu ya, iya. Nah, Kacau. Pak Tengku Markam ini meninggal di tahun 1985 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. akibat komplikasi penyakit di Jakarta. Dan nama baik Pak Tengku Markam ini nih, yuk, sampai saat ini belum dibersihkan oleh negara. Aduh. Jadi dia masih tersangka kasus korupsi, masih dicap PKI dan masih ditangkap gara-gara Soekarnois. Komunis lagi. Dia belum dibersihkan lah namanya. Semoga tenang di sana, Pak. Dan dibalas semuanya. Oh iya, bicara soal emas di puncak Monas yang berbentuk lidah api, ternyata bukan sekedar berbentuk lidah api. Konon lidah api ini di puncak Monas tersebut menggambarkan sosok perempuan yang sedang duduk bersimpun dengan gerai rambut yang panjang. Rambut atasannya disimpun sebagai dudukan menghadap ke Istana Negara. Namun nih, yuk, sosok wanita di lidah api Monas tersebut hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas atau di Jalan Merdeka Barat, sebelah utara, dekat dengan Istana Presiden. Patung sosok perempuan itu sengaja dibuat
dengan sebaik-baiknya agar orang yang melihatnya tidak mengetahuinya secara langsung. Jadi benar-benar disetting patung ini cuma kelihatan dari Istana Merdeka. Gitu. Kayak terurai-urai gitulah rambutnya dia. Rambutnya. Nah, Cis, banyak yang menganggap bahwa sosok wanita dalam Lidah Api Monas adalah salah satu ide Soekarno, Cis. Sosok wanita dalam Lidah Api Monas itu sering dipandang Soekarno dari Istana Merdeka, Cis. Oke, Cis, sekian dulu ruang kami kali ini. Bila kalian bertambah informasi mengenai sejarah, bantu kami terus untuk like, komen, subscribe. Jangan lupa, Cis, di channel kami ini. Dan bila kalian punya saran tempat atau peristiwa yang ingin kita bahas, silahkan nih Cis, kalian komen di kolom komentar Di bawah. di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton ruang kami, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.